Salam misteri kawan-kawan. Masih melanjutkan cerita pokok bahasan yang kemarin saya ceritakan tentang pesan Mbah Buyut saya di saat hujan, gerimis, kilat, dan petir. Kali ini cerita yang akan saya sampaikan adalah cerita saya pribadi dan ini benar-benar nyata. Yang tentunya pesan Mbah Buyut saya masih menjadi sesuatu pegangan saya. Ketidakpercayaan saya, keraguan-keraguan saya buktikan. Perjalanan ini ketika saya suatu ketika ini melakukan perjalanan ke seorang kawan yang sangat jauh. Kawan saya itu tinggal di sebuah pegunungan, sementara saya di sebuah kota kecil. Saya bertahun perjalanan ke sana naik, waktu itu tidak ada sepeda motor, tapi sepeda ontel, sepeda biasa. Berangkat pagi saya, sampai ke sana main-main, ngobrol-ngobrol, perjalanan jauh sekali, lebih dari kotaku itu lebih, untuk sampai dia lebih dari 20 kilo. Tapi sudah tak kira menjadi hal yang biasa. Dolan, ketahuan, lama nggak jumpa gitu kan. Akhirnya aku malam dolan, pagi itu berangkat ke sana, sampai sana siang, main-main, cerita dan macam-macam. Tapi malamnya aku harus memastikan tetap pulang ke kota. Tapi sebelum pulang hujan. Nyatanya pulang itu bukan sekedar kemalaman, tapi juga hujan, gerimis, kilat, dan petir. Temanku sudah menyatakan, Mas, Cak, Lek, Kang, engko nek mulih hati-hati. Dan aku dikasih doa, ben aman lah, kita harus berdoa di tengah perjalanan ini. Dan syaratnya salah satu hal adalah dilarang menoleh kiri, kanan, atau belakang. Jadi fokus, aku harus pulang dari kampungnya menuju kotaku tinggal dengan tidak boleh menoleh kiri kanan, apalagi menoleh ke belakang. Jadi malam itu yang gerimis, diantar dia pintu ruang, pintu rumahnya, dia bilang, Bismillah, muga-muga selamat. Matur suwun, Lek, aku mulih ning kutho. Aku panjat sepeda, melewati rumah-rumah, sementara itu rumah-rumah yang memang jarak jauh, jaraknya jauh di desa itu. Tapi di langit sudah kilat dan petir menyambar-nyambar, dan ingatan itu Mbah Buyut saya masih ada. Hati-hati, hati-hati, hati-hati di antara mereka. Dan aku jalan. Akhirnya aku melewati, kalau di desa adanya tuang-tuang. Tuang itu adalah jarak antara kampung ke kampung itu yang tidak ada huniannya. Itu sawah tok. Dan jalannya pada waktu itu nggak sebagus hari ini. Nggak ono aspal, yaitu namanya makadam. Makadam itu batu, pasir. Hujan, aku percongon perjalanan. Dan pesannya masih tak pegang, jangan noleh kiri kanan, apalagi ke belakang. Wah, aku mulai sepeda terus. Sepeda terus. Hujan, di tengah perjalanan biasa saja. Tapi suatu ketika di entah tuang yang berapa panjang, aku mulai menemukan sebuah keganjilan. Salah satu keganjilannya itu apa yuk? Salah satunya aku menyalip, melewati orang-orang yang di tengah hujan belantara itu melakukan aktivitas yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal, aku lihat banyak orang. Dan yang paling aku ingat itu ketika aku melihat seorang nenek-nenek membawa kayu bakar itu di bawah hujan. Dan dia di depanku dan aku tidak berani menoleh. Dan aku mikir, ini tidak masuk akal, ini tidak masuk akal, ini tidak masuk akal. Jelas tidak mungkin masuk akal, kenapa di bawah hujan dan petir dan kilat ada orang bawa, seorang nenek tua bawa kayu bakar, ini nggak mungkin. Wah, itu dengan segala perasaan yang berkecamuk, aku pancal tuh sepeda, banter ora ukur. Dan aku tuh sebenarnya dengan mataku yang melihat, aku lihat banyak serupa orang-orang. Tapi orang-orang itu agak orang-orang zaman dulu lah. Bajunya sederhana-sederhana. Dan aku tahu terus. Dan kilat, dan petir, dan hujan, dan gerimis turun dari langit, turun membasahi bumi, membasahi perjalananku. Dan aku terus
Di hatiku berdoa, Gusti, 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 lindungi kula terus. Aku menerobosnya, terus menerobosnya, dan aku tidak berani menoleh kiri kanan, apalagi melihat ke belakang.